Oke, kembali lagi di konten kreator berkolor versi 1 dan di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara meriset kompetitor seperti itu. Oke, untuk meriset sebuah kompetitor atau mungkin seorang kompetitor dalam sebuah YouTube atau mengembangkan channel YouTube, itu semua nih pasti ada kompetitor yang termasuk saya nih, tutorial YouTube, tutorial menghasilkan uang, semua pasti ada tutorialnya. Bukan semua ada tutorial, semua pasti ada kompetitornya maksud saya. Tapi di sini kembali ke teman-teman aja. Kompetitor itu mau dijadikan saingan atau kompetitor itu mau dijadikan sebagai bahan untuk ide. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah bagaimana cara meriset kompetitor dan apanya yang mau di reset. Seperti itu. Kalau cuma mengetahui kompetitor doang itu caranya sangat mudah. Oke, cuma misalkan contoh ya. Saya membahas tentang cara menjadi YouTuber yang sukses gitu. Nah, saya cari keywordnya cara menjadi YouTuber sukses. Oke, sukses. Dan akan ada banyak channel-channel yang mungkin channel udah besar apa segala macem. Dan di sini misalkan kayak saya klik Lutfi A misalkan, oke. Nah, saya tahu ini kompetitor saya. Pembahasannya juga sama, topiknya juga sama gitu kan. Nah, saya tahu. Nah, terus apa yang mau saya lakukan gitu kan? Apa yang mau saya lakuin dengan kalau saya udah mengetahui kompetitornya? Nah, disinilah yang nggak banyak dibahas oleh youtuber-youtuber yang bahas tentang YouTube gitu. Nggak ada yang pembahasan yang seperti itu atau sejauh itu. Nah, di sini kita mengetahui kompetitor kita, misalkan kompetitor saya Lutfi gitu kan. eh yang perlu saya riset itu apa gitu? Apakah cuma mencari nama kompetitornya doang gitu kan, nggak mencari apa-apa, ataukah cuma sekedar intip-intip idenya aja seperti itu? Apakah itu meriset? Kalau menurut saya iya, tapi kurang lengkap gitu. Nah, di sini buat teman-teman, jadi poin pentingnya di sini adalah yaitu bagaimana cara meriset kompetitor kita. Oke ya, meriset kompetitor dan bagaimana cara bersaing dan menang lawan kompetitor kita. Seperti itu. Oke ya, bersaing dan menang. Kalau cuman bersaing doang tapi kalah, ya buat apa gitu? Namanya nggak berkompetisi gitu. Berkompetisi untuk menang, baik menang dari segala ide, baik menang dari sudut manapun gitu. Dan saya akan jelaskan di sini. Oke ya. Nah, setelah kita menemukan mungkin ya kompetitor kita, coba kita lihat dulu, kita cari beberapa kompetitor di sini yang membahas tentang konsisten bahas tentang YouTube. Oke, dan GC ini dia Karunisa Adlina. Oke, saya buka semua untuk channelnya ya. Saya buka. Kalian ingin tahu? Ini juga saya buka. Oke. Ini adalah ketiga channel yang mungkin bisa dibilang harus bisa saya berkompetisi dengan mereka gitu kan. YouTuber-YouTuber besar yang saya harus berkompetisi dengan mereka. Oke, paham ya? Saya harus berkompetisi dengan mereka dengan topik pembahasan yang sama dengan saya. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke. Nah, saya poin pertama sudah tahu nih. Kompetitor saya siapa sudah tahu. Ada Lutfi, ada Denjisi, ada Adlina gitu misalkan secara kasarnya seperti itu. Oke. Setelah saya mengetahui, apa yang saya lakukan gitu kan? Apakah cuma sekedar mengetahui, menghafal nama mereka, menghafal nama channel, kan nggak mungkin gitu. Karena cuma sekedar itu bukan meriset atau bukan mengetahui kompetitor, bukan berkompetisi gitu. Nah, cara yang pertama yang saya lakukan adalah di sini saya sudah mengumpulkan poinnya. Nah, ada beberapa yang harus kita riset kalau kita mau berkompetisi. Yang pertama adalah branding, kemudian yang kedua adalah topik dan keywordnya, kemudian komposisi videonya, SEO channelnya, kemudian ada sosial media yang dia pakai gitu untuk mengembangkan channelnya, untuk mempromosikan jasanya seperti itu. Jadi semuanya harus komplit. Apa yang mau kita riset dari kompetitor kita? Jangan kita meriset cuman melihat konten-kontennya, yaitu basi banget gitu. Memang penting, cuman nggak terlalu dalam. Oke, kita benar-benar riset yang saya lakukan adalah yang seperti ini. Jadi sekomplit ini gitu kan. Oke, mungkin kita lihat dari branding yang pertama. Ini kita bahas tentang brandingnya. Nah, branding itu apa, Bang? Branding itu adalah satu kesatuan yang membuat kita punya identitas, baik dari segi desain, penyampaian, dan lain-lain. Itu branding. Dari penyampaian kita di video pun itu menjadi sebuah branding. Oke, kita cek. Kita yang paling dasar, yang paling kelihatan aja, 3 ornamen penting dari branding adalah banner YouTube. Oke ya, banner header di YouTube-nya ini, kemudian logo atau profile, dan juga thumbnail. Oke.
Oke, kalau kita masuk ke videonya, brandingnya apa? Brandingnya cara penyampaian, intro, outro, dan lain-lain, serta ornamen-ornamen yang ada di dalamnya, seperti itu. Tapi di sini kita cari yang kelihatan dulu untuk brandingnya. Oke, brandingnya Lutfi seperti ini, cukup simpel. Kita udah lihat ya. Jadi tugas kita adalah membuat branding yang lebih keren dari Lutfi. Itu tugas pertama, supaya kita menang dari segi branding. Kemudian Dan Jesse brandingnya seperti ini. Oke, dia bannernya seperti ini. Kemudian di sini ada logonya. Dia pakai foto dia sendiri, kemudian thumbnailnya dia seperti ini. Oke ya. Dan tugasnya lagi, kita harus buat branding yang lebih bagus, lebih keren, dan lebih nyaman dari Dan JC. Oke, kemudian Adlina brandingnya seperti ini. Ada bannernya, headernya, kemudian ada fotonya, kemudian thumbnailnya dia seperti ini. Oke, bagaimana cara supaya kita bisa menang dan berbeda brandingnya dengan channel-channel yang sudah besar? Karena apa? Kemarin saya sudah sempat bahas di materi branding. Kita harus membuat branding yang berbeda, baik dari segi warna, komposisi, dan lain-lain. Nah, ketiga ini berbeda karena di sini kalau untuk Lutfi ini kurang konsisten dari segi thumbnail, dari segi warna dia nggak konsisten. Tapi di sini di depan tadi kita menemukan warna orange jadi warna identiknya dia. Dan JC di sini warna merah jadi warna identiknya dia. Adlina warna pink, ungu, biru menjadi warna identik. Dan di sini saya memutuskan untuk memilih warna kuning. Oke, paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi kenapa saya memilih warna kuning? Supaya nanti pada saat video saya itu bersaing dengan video-videonya mereka, itu warna video saya mencolok dan berbeda dengan video-video mereka. Kalau mungkin saya pakai merah, ya itu kemungkinan akan sama dengan thumbnailnya Dan JC. Seperti itu, oke ya? Jadi thumbnail ini juga merupakan bagian dari branding. Ingat ya, thumbnail itu merupakan bagian dari branding. Banner, logo, thumbnail itu bagian dari branding. Dan makanya saya memilih warna dominan kuning dengan digradasi dengan orange. Oke ya, tapi dominan kuning seperti itu. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang. Konsisten seperti itu. Dan kalau untuk brandingnya sendiri, mungkin di sini kalau saya pribadi gitu kan, saya pribadi menilai saya yang paling konsisten gitu. Karena di sini untuk janji ada yang merah, kemudian kadang ada kuning yang seperti ini, ada mungkin ada ungu apa segala macam, ada hijau ya. Itu kembali ke teman-teman. Kalau saya pribadi itu lebih baik teman-teman konsisten sama warna teman-teman. Tapi kompetitornya harus diriset juga mereka sudah pakai warna apa. Karena apa? Karena kalau topik pembahasannya sama tentang YouTube, kemungkinan video kita bersaing dengan mereka itu semakin besar. Dan nanti pada saat orang mencari di mesin pencari, ya itu mereka akan kebingungan gitu kan, ini video siapa. Tapi dengan ada pembeda warna dan branding, itu dia akan menjadi pembeda video saya dengan video mereka. Seperti itu. Oke, yang harus teman-teman riset pertama kali adalah branding mereka. Kita intip branding mereka itu pakai warna apa, pakai desain yang seperti apa. Itu dari jadi kalau untuk menjadi YouTuber yang memang go untuk pro gitu kan, semuanya harus detailkan gitu kan. Siapa pesaing kalian, setelah mengetahui barulah kita riset untuk yang pertama itu ada brandingnya. Oke. Kemudian yang kedua topik dan juga keywordnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di bagian beranda. Oke, halo semua, selamat datang di channel ini. Di sini untuk keyword utamanya adalah cara mendapatkan uang dari YouTube, menjadi YouTuber, pokoknya semuanya tentang YouTube Lutfi bahas. Oke ya. Dan di sini pakai tool Tabadi. Kalau teman-teman udah install Tabadi gitu kan, Tubebuddy gitu tulisannya, teman-teman akan menemukan channel keywordnya. Jadi channel keyword ini adalah keyword atau kata kunci secara keseluruhan yang dibahas di channel si Lutfi ini. Kemudian kita lihat di DNJC, kita lihat di berandanya. Ingin tahu gimana urutan Oke, ini dia yang dia bidik, keyword-keyword yang dia bidik. Dia ditaruh. Oke, letaknya di mana, Bang? Oke, coba saya mau yang ke Adlina dulu. Oke. Hai semuanya. Nah, di sini ada juga tentang YouTube. Dan saya coba saya lihat di beranda. Oke. Tahu saya di sini saya nyampur tentang aplikasi Android menjadi YouTuber mendapatkan uang dan lain-lain. Oke ya. Jadi di sini agak sedikit berbeda untuk keyword-keywordnya. Oke, jadi keyword ini adalah keyword secara keseluruhan. Oke, tadi topik pembahasannya, keywordnya kita udah ketemu, cara menjadi YouTuber, kemudian cara menjadi YouTuber. Oke, keywordnya seperti ini. Dan di sini cara menangnya adalah dengan membuat keyword yang sama, tapi ada pembedanya gitu, ada kelebihannya gitu. Oke, keyword-keyword seperti ini di mana bikinnya, Bang? Oke, kita masuk ke YouTube, kita masuk ke YouTube Studio seperti ini.
kemudian klik setelan, kemudian di sini kita klik channel. Nah, di sini ada kata kunci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tutorial editing video, kata kunci saya tutorial editing video, cara rekaman di HP, cara rekaman di HP, oke ya. Jadi ini adalah kata kunci keseluruhan. Dan di sini saya sudah suruh setting untuk teman-teman pada saat pertama kali membuat video. Kalau teman-teman mengikuti materinya dari awal secara konsisten dari depan, dari nomor pertama, teman-teman akan menemukan kata kunci ini yang saya suruh setting. Nah, disinilah fungsinya. Oke ya, untuk memperkuat kata kunci kita secara keseluruhan. Oke ya, settingnya di situ. Dan di sini teman-teman bisa lihat kata kunci yang mereka pakai. Oke, kita sudah menemukan kata kuncinya. Sekarang kita tinggal memakai kata kunci yang sama atau memodifikasi supaya lebih lengkap dari mereka. Oke ya, karena kata kunci ini adalah kata kunci yang mempresentasikan secara keseluruhan isi channel kita ke algoritma atau si mesin YouTube itu sendiri. Oke ya. Mungkin ya kelihatannya kayak simple banget ya, untuk riset ke kompetitor itu kelihatannya simple gitu, tapi kalau dilihat atau ditelusuri secara benar-benar ya inilah cara saya gitu. Nggak cuma asal riset doang, nggak asal cuma ketahui kompetitor aja selesai, nggak. Kemudian yang ketiga ada komposisi video. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat gitu kan. Oke, kita buka channelnya si Lutfi gitu. Bentar, ada iklan, kita buka juga ini. Kita buka ini juga. Apa itu satu ekor Oke. burung dalam bahasa lekang oleh waktu. Kita hanya perlu cara baru untuk menceritakannya. Oke. Hai Nah, semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. kita lihat 1, 2, 3. Oke ya. Dari segi visual mereka semua memperlihatkan wajah. Oke ya, dari segi color grading, oke, semuanya oke. Dan Di video yang paling bisa dibilang kalau looknya yang paling bagus itu ada Lutfi sama Dan JC, karena ini kameranya juga lumayan gitu kan. Dan di sini masih belum karena lightingnya belum terlalu masuk. Nah, kita lihat saya. Oke, kita lihat. Halo warga YouTube, Nah, seperti ini. Jadi saya menambahkan, oke ya, ornamen lighting di belakangnya. Supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan bukan lighting tapi setup yang dipakai oleh kompetitor saya. Seperti itu. Bahkan kalau saya sendiri itu untuk look videonya sering berganti-ganti ya. Sering berganti-ganti seperti yang teman-teman lihat. Nah, oke, seperti ini. Jadi sering-sering berganti setup video. Jadi penting juga karena apa? Ketika misalkan orang-orang membahas tentang mencari tentang cara menjadi YouTuber, mereka akan melihat video si Lutfi, mereka pasti akan melihat video Dan JC, mereka akan melihat videonya Adlina dan melihat video saya. Jadi di sini saya harus memiliki kelebihan dari segi penyampaian, kelebihan dari segi setup, kemudian kelebihan dari segi editing, seperti itu. Jadi teman-teman harus telusuri semua cara penyampaian mereka seperti apa, cara penyampaian materinya seperti apa. Ya teman-teman harus bisa menang gitu. Kalau teman-teman nggak bisa menang, ya buat apa milih teman-teman yang notabene mungkin YouTuber baru gitu kan. Anggap YouTuber baru, ya mending tonton video-video yang besar gitu kan, yang udah ketahuan setupnya bagus, penyampaiannya bagus, editingnya bagus, nyaman nontonnya, seperti itu. Nah, mulailah riset dari sekarang. Kalau kalau teman-teman bisa bersaing dan mengalihkan subscribernya mungkin yang channel udah besar gitu kan, mereka menonton video kalian lebih bagus dari video-video yang pernah mereka tonton, ya kalian harus benar-benar meriset konten-konten mereka. Dari yang saya bilang tadi, dari brandingnya, dari kata kuncinya, kemudian dari setup videonya, dari editingnya, dari penyampaiannya, semuanya harus diriset. Nah, itulah namanya meriset. Itu kan bukan sekedar mencari atau mengintip seperti itu. Dan ini saya lakukan gitu. Kemudian SEO channelnya, kalau SEO channel sebenarnya itu masuk ke deskripsi videonya, gitu kan, judulnya. Nah, kalau ini untuk untuk deskripsinya nggak terlalu dimaksimalkan, gitu kan. Coba saya untuk cek deskripsi saya. Nah, biasanya saya menaruh kata kunci beberapa di deskripsi, tapi nanti saya akan bahas ya untuk pembahasan tentang deskripsi dan lain-lain. Nah, di sini juga deskripsinya sama, formatnya seperti saya, lumayan 2 paragraf. Kemudian di sini Dan JC juga sama, formulanya ada paragraf di atasnya, seperti itu. Jadi karena kenapa deskripsinya ini nggak terlalu panjang gitu kan, karena mereka sudah YouTuber yang lumayan punya nama besar, punya subscriber, jadi videonya pasti ditonton gitu. Tinggal meningkatkan jam tayang aja atau retensi penonton atau durasi orang menonton aja, maka video mereka pasti akan naik. Beda dengan misalkan kita pemula gitu kan, ya teman-teman harus memperhatikan semuanya. Teman-teman harus memperhatikan deskripsinya, bikin sepanjang mungkin, harus selengkap mungkin. Tapi nanti saya akan bahas. Nah, ini penting banget di riset. Oke ya.
Jadi buat teman-teman penting banget meriset kata kunci atau SEO yang mereka pakai, judul, bagaimana cara mereka mengkombinasikan judulnya, bagaimana cara mereka membuat thumbnail yang menarik gitu kan. Oke, Nah, langsung itu harus di-riset gitu kan. Apakah itu bisa bekerja di channel kita? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sosial media. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kolom tentang sosial media apa aja yang mereka pakai. Di sini bisa kita lihat. Oke ya. Di sini bisa kita lihat ada di sini dari saya pakai website, ada kelasnya juga, ada Instagramnya. Kemudian si Adlina juga bisa kita lihat di sini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, di sini teman-teman bisa riset juga misalkan mereka pakai TikTok nggak? Mereka pakai sosial media apa lagi untuk mempromosikan kontennya gitu. Karena di sini ya kita sama pembahasannya ya harus riset sedalam itu gitu. Oke, cara yang terakhir adalah kita masuk ke YouTube Studio. Oke ya, kita masuk ke YouTube Studio. Nah, setelah berada di YouTube Studio, kita pergi ke Analytics. Kemudian kita pilih menu penonton. Oke. Dan di sini kita dengan gampang menemukan channel lain yang ditonton oleh penonton saya. Dan tadi masuk DenGC. Oke ya, DenGC yang kita riset tadi. Oke, jadi artinya adalah penonton-penonton dari DenGC juga banyak menonton video saya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana subscriber DenGC bisa suka sama konten saya kalau di segala kompetisi, baik branding, baik editing, baik penyampaian, itu kalah dengan DenGC gitu kan. Mereka nggak akan subscribe channel saya walaupun mereka suka dengan topik yang sama, tapi kalau nggak ada kelebihannya di saya gitu kan, ya lebih baik nonton DenGC gitu kan. Nah, seperti itu, dan datanya sudah ada gitu. Dan inilah yang harus kita manfaatkan ketika orang datang dari kompetitor-kompetitor kita harus bisa lebih bagus dari kompetitor kita. Seperti itu. Dan itulah makna riset kompetitor. Bukan sekedar ngintip doang, bukan sekedar mengetahui kompetitor, tapi kita masuk ke dalam channelnya. Semua kita analisa seperti itu. Oke, mungkin sekian aja cara meriset kompetitor. Semoga bermanfaat dan kita langsung berlanjut ke next materinya.